Halo, selamat datang di Virtual Classroom bersama saya Ayuvi Panawardani. Pada hari ini kita akan belajar tentang digital marketing, khususnya tentang online marketplace analysis dari sisi micro environment. Baik, akan saya buka dulu slide-nya pada hari ini. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita membahas tentang analisis marketplace gitu ya. Marketplace di sini bukan tentang Tokopedia, bukan tentang Shopee seperti itu ya, tetapi bagaimana bertemunya penjual dan pembeli ya, seperti pasar pada umumnya, tetapi secara online gitu. Nah, sebenarnya ada dua sisi mikro dan sisi makro. Tapi hari ini kita fokus membahas dari sisi lingkungan mikronya dulu. Jadi kalau kita mau lihat garis besarnya, ya, situasi analisis dalam digital marketing itu ada beberapa hal. Oh, dari sisi mikro ada customer, ada marketplace analysis yang terdiri dari intermediaries, influencers, and potential partner. Kemudian ada dari sisi kompetitor. Dan ada dari sisi makro environment. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman dari makro dan mikro ya. Yang atas itu warna biru itu adalah dari makro environment. Jadi lingkungan makronya digital marketing itu seperti apa sih? Ya, ada terkait teknologi, ada dalam dunia internasional, ada terkait society, dan ada tentang negara dalam negerinya sendiri gitu ya. Nah, kalau kita ngomong tentang mikro, ya, lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi ini ceritanya, itu terdiri dari stakeholder atau pemain-pemain di dalam organisasi. Ya, yang terdiri dari suppliers, competitor, intermediaries, dan juga customer. Jadi bisa diartikan bahwa micro environment itu adalah bagaimana interaksi ya antara para pemain atau stakeholders yang bisa mempengaruhi organisasi dalam merespon di dalam marketplace itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa micro environment itu bagaimana sih kegiatan sehari-harinya, kegiatan operasional sehari-harinya perusahaan itu seperti apa. Nah, pada hari ini kita akan fokus membahas khusus customer-nya dulu gitu ya. Nanti mungkin jika ada kesempatan kita bisa membahas dari sisi yang lain-lainnya. Oke, kalau kita bahas tentang customer, maka yang pertama kali kita harus perhatikan adalah customer journey map-nya. Di sini bisa kita lihat contoh dari perjalanan customer journey map ya, yang dimana kalau kita bikin sebuah kolom atau bagan, kita bisa bagi untuk yang horizontal ke kanan, itu adalah step by step customer itu sampai kepada level pembelian dan kemudian level experience. Jadi ada tahap pertama awareness, tahap kedua adalah consideration, tahap mempertimbangkan, tahap pembelian, dan yang terakhir tahap experience, pengalaman. Nah, untuk yang vertikal ke bawah, itu kita bisa lihat dari sumber-sumber dia aware-nya itu dari mana ya asalnya ya, sumbernya dari mana dia tuh bisa aware terhadap produk tertentu gitu. Kemudian tahap consideration-nya itu seperti apa yang dialami oleh si customer tersebut. Jadi lebih jelasnya kita bisa lihat di sini yang vertikal ke bawah ada tradisional komunikasi yang terdiri dari TV, social discovery, display. Kemudian ada digital communication out of store, ada search, website atau mobile, ad remarketing, dan email remarketing. Kemudian ada digital communication in store, terdiri dari smartphone dan interaktif display. Dan yang terakhir adalah product experience, itu at home or at work. Jadi di sini perjalanannya kita bisa lihat dari poin-poinnya yang sudah tergambar. Jadi konsumen itu ceritanya awalnya awareness-nya itu stimulusnya didapat dari social discovery. Social discovery itu di sini dijelaskan dia berasal dari melihat video atau mikro konten yang di-share di Facebook atau di sosial media.
Nah, dari situ tertarik lebih dalam lagi, masuk ke tahap berikutnya, yaitu dia mulai mencari lebih lagi terkait informasi produk yang dia inginkan. Kemudian setelah tahap aware-nya nyampe selesai, dia melakukan tahap consideration, yaitu lebih spesifik lagi mencari websitenya atau mobile-nya, ya, terkait produk yang spesifik yang dituju. Nah, kemudian lebih yakin lagi, lebih consider lagi, lebih tinggi lagi tahapannya masuk ke layanan advertising-nya. Advertising remarketing, mungkin pingin tahu apakah ada diskon, apakah ada produk yang lebih baru dan lain sebagainya. Lihat dari iklannya. Nah, ketika sudah sampai tahap sini, ini masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi, sudah consideration, yaitu tahap pembelian. Di sini juga konsumen melakukan banyak pertimbangan. Dia mau beli via apa ya? Apakah via online atau via offline? Kalau via online dengan smartphone itu seperti apa? Kalau via offline ke toko itu seperti apa yang lebih meyakinkan untuk benar-benar mau mengeluarkan duitnya untuk melakukan transaksi. Ternyata di sini ada di smartphone ya. Kemudian dia juga ingin lebih percaya lagi kalau bisa di tokonya di tokonya itu ada interaktif display. Nah, dari situ smartphone-nya oke, dari ya apps-nya oke, dari tokonya juga oke, lebih meyakinkan, maka terjadilah pembelian. Nah, pembeliannya ini setelah dipertimbangkan mungkin lebih memilih oke lah aku belinya via smartphone aja deh, gitu ya, via online aja deh, nanti tinggal dikirim. Nah, terjadilah pembelian di sini, tanda bintang ini. Nah, setelah terjadi pembelian, maka akan meningkat lagi bagaimana experience-nya setelah menggunakan produk tersebut. Nah, dia akan kembali lagi untuk mengunjungi website atau situs mobile dari produk itu. Nah, jika sudah sampai di sini, mungkin dia juga akan menerima jika ada email remarketing terkait produk yang pernah dia beli dari perusahaan tersebut atau dari brand itu. Gitu. Jadi dia mau menerima email-email yang biasanya kita tolak kalau itu kita rasa cukup mengganggu dan kita tidak butuh kan gitu ya. Nah, ketika dia sudah menerima email remarketing, maka ada kemungkinan ini experience-nya akan naik ke social discovery, yaitu dia adalah sebagai pembuat konten, pembuat video yang bisa mengulas bagaimana sih rasanya menggunakan produk yang dia beli itu. Nah, jadi itu bisa membantu orang-orang yang tadinya belum aware dengan videonya dia, orang lain jadi aware. Ini seperti rekomendasi ya, seperti itu. Nah, ini adalah understanding customer journey map yang teman-teman digital marketers harus bisa ketahui. Nah, akibat dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, ya kalau dulu sebelum digital era itu berkembang cukup ada 3 langkah. Dikasih stimulus, kemudian langsung melakukan pembelian, kemudian ada pengalamannya seperti apa. Tetapi gara-gara adanya teknologi yang cukup berkembang pesat, informasi yang tersedia cukup banyak sampai kita sendiri bingung akan percaya yang mana, maka saat ini itu yang namanya ulasan atau review itu menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dan dipertimbangkan. Semakin banyak orang yang mengulas bahwa produk atau jasa itu baik, maka orang akan percaya. Meskipun itu orang yang kita tidak kenal. Itu yang namanya zero moment of truth. Nah, dari zero moment of truth ini, ya, dari ulasan-ulasan dari orang-orang lain di luar sana yang ada di online, itu bisa membawa konsumen untuk melakukan tahap first moment of truth, yaitu memasukkan ke dalam keranjang, membeli gitu ya. Yang kedua adalah second moment of truth, yaitu bagaimana merasakan pengalaman berbelanja tersebut. Ini digital marketing era baru setelah teknologi berkembang cukup pesat. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah sebuah gambar online marketplace map ya teman-teman ya. Sekali lagi marketplace di sini bukan seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, tapi tempat bertemunya pembeli dan penjual di online, namanya marketplace. Nah, sebenarnya apa yang harus kita perhatikan dari map
sebuah marketplace itu ya, pertama adalah kita harus bisa mengetahui siapa customer segmen dari produk kita gitu ya. Ini karakteristiknya, customer segmen dan kriterianya, teman-teman bisa baca di sini lebih jelas, lebih lengkap. Kedua, yang kita harus lihat adalah elemen search intermediaries-nya. Gitu. Jadi yang kedua adalah kita bisa melihat dari search intermediaries, ya, search engine yang digunakan untuk mencari informasi itu seperti apa dan lewat apa. Yang ketiga adalah kita bisa melihat intermediaries, influencer atau situs media apa yang sering didatangi, ya, yang lebih spesifik lagi. Kemudian yang terakhir adalah destination sites and platform. Nah, biasanya dia menuju ke platform apa dan situs tujuan akhirnya itu apa. Di sini bisa kita lihat, bisa langsung masuk ke dalam company site, ya, atau bisa melihat dari direct kompetitornya atau dari indirect kompetitornya. Kadang-kadang konsumen tuh juga membandingkan produk kita, dilihat dari sisi ada nggak sih produk yang sama seperti punya kita dan lebih worth it-an yang mana gitu ya. Produk punya kita atau punyanya kompetitor. Jadi dia bisa mempertimbangkan mana nih di antara beberapa produk ini yang lebih worth it untuknya. Dilihat dari sisi kompetitor. Jadi ini 4 hal ini yang harus dipahami terkait marketplace map. Nah, selain itu juga dalam dunia digital marketing, khususnya di micro environment, itu ada beberapa isu-isu yang sering menjadi kendala dan sering terjadi. Jadi kalau kita lihat dari isu-isu yang terkait customer, biasanya masalahnya adalah terkait akses digital platform, terkait level dari penggunaan digital platform. Perilakunya yang konsumen itu sering berubah-ubah. Kemudian ekspektasi yang diharapkan dan tingkat kepuasan, itu yang sering menjadi masalah. Kemudian kalau dari sisi supplier dan intermediaries yang sering jadi masalah itu terkait adopsi teknologinya, konektivitasnya, integrasinya, kemudian ketersediaan jasanya, ketersediaan jasa atau produknya, kemudian hubungannya. Jadi jangan sampai sendiri-sendiri gitu ya, atau tidak terintegrasi gitu. Itu yang menyulitkan konsumen biasanya untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka harapkan. Kemudian dari sisi kompetitor, biasanya yang jadi kendala itu adalah terkait strategi perencanaannya, kemudian strategi komunikasinya, strategi promosinya, resource-nya, kapabilitasnya, kemudian kinerjanya, ketersediaan jasanya. Nah, kemudian hubungan antara suppliers dengan intermediaries-nya. Jadi itu tuh menjadi hal-hal yang sering banget terjadi dalam dunia digital marketing di versi mikro. Oke, sekarang kita masuk ke ranah customer research. Jadi kenapa kita butuh yang namanya customer research? Karena ini bisa membantu bisnis untuk lebih memahami customer-nya mereka sendiri. Jadi mereka harus tahu terkait customer segment yang terdiri dari demografik dan persona, yaitu who dan where, siapa dan di mana. Kemudian mereka juga harus paham terkait needs and behavior, yang terdiri dari pain points and motivation. Dengan pertanyaan why, how, when, dan what gitu ya. Ini contohnya adalah sebenarnya ini ada di YouTube teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa mengaksesnya sendiri via YouTube. Cari judulnya McDonald's India. Jadi singkat ceritanya adalah McDonald's ini lagi membuat suatu teknik promosi, ya, bagaimana dia bisa menyesuaikan diri produknya, inovasi produknya yang namanya Eatqual ini dengan karakteristik masyarakat di India. Jadi masyarakat di India dengan masyarakat di luar India, luar negeri atau Amerika gitu ya, itu kan berbeda budaya dan karakteristiknya. Jadi istilahnya itu bisa dikatakan di mana langit diinjak, di situ bumi dijunjung gitu ya. Oh sorry, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
sampai salah. Oke, nah hasil dari video tersebut ya, promosi video tersebut itu ternyata meningkatkan reach, ROI, brand trust, impression, dan penghasilan yang didapatkan oleh McDonald's India dengan Eatqual ini. Jadi dia lagi promosi bagaimana cara makan burger yang enak, khususnya bagi para disabilitas. Ceritanya seperti itu. Jadi dari sini pun kita bisa melihat bahwa oh iya ya, semakin kita paham siapa customer kita dan apa sih pain point dan keinginan mereka, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Ini yang contoh kasus yang pertama. Ada juga contoh kasus dari perusahaan Lego dengan judul Ready for the Girls. Jadi Lego ini kan adalah sebuah mainan yang memang kebanyakan itu dimainkan oleh para anak laki-laki. Dan Lego ini sadar bahwa jumlah wanita yang ada di dunia ini, ada di pasar ini jumlahnya sepertinya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga ketika dia hanya menyasar segmen laki-laki, maka ya tentu saja profitnya juga tidak akan sebanyak ketika dia bisa menyasar segmen wanita. Oleh sebab itu dia membuat inovasi bagaimana membuat permainan atau mainan ya yang bisa dimainkan oleh gadis atau wanita, perempuan gitu ya. Nah, sekarang kita spesifik ngomong tentang customer persona nih teman-teman. Jadi apa sih customer persona itu? Merupakan suatu deskripsi secara detail dari seseorang yang merepresentasikan besarnya customer segmen berdasarkan data yang kamu peroleh dari customer research. Oke, lebih gampangnya seperti ini. Jadi customer persona itu merupakan breakdown ya, lebih detail dari customer segment. Isinya apa aja? Customer persona itu isinya adalah data demografis ini ditambah dengan apa kebutuhannya, apa frustasinya atau kesedihannya, dan apa gains-nya atau apa yang membuat dia bahagia, apa dia yang membuat dia merasa termotivasi itu apa. Nah, ini contoh dari perusahaan bibit ya, perusahaan keuangan, dia sudah melakukan segmentasi terhadap customer-nya. Datanya adalah, jadi customer-nya bibit itu dari sisi usia paling besar itu di usia 23 sampai 35 tahun. Yang kedua di usia 17 sampai 22. Dengan gendernya ternyata paling banyak itu adalah male, laki-laki 65%. Untuk lokasinya paling banyak itu di West Java, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, 21 sampai 20%. Dengan pekerjaan paling banyak itu adalah mahasiswa ternyata, 55%. Dan yang kedua itu private employee, mungkin ini pekerja swasta gitu ya, 19%. Dengan pendapatan 53%, ini kurang dari 10 juta. Hanya 31% yang punya pendapatan 10 sampai 50 juta. Dari data demografis ini ya, kita bisa tambahkan dengan customer persona. Nah, jadi cara membuatnya seperti ini teman-teman. Cara membuat customer persona. Jadi kita lihat tadi bahwa pekerjaannya itu kebanyakan adalah mahasiswa sama private employee ya. Private employee kita bisa dikatakan ya pekerja swasta dengan usia yang usianya tadi cukup muda ya, usia sekitar 23, 35, 17, 22. Jadi usianya ya yang profesional dan yang parents gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita ambil contoh satu aja dari sisi college student. Nanti teman-teman tolong bisa baca juga untuk yang profesional dan yang parents gitu ya di sini. Untuk yang college student, kita bisa lihat dari demografisnya, male and female, 17 sampai 22 years old, live in Bandung and Depok. Nah, income itu sumbernya dari orang tua dan penghasilan freelance selama kurang lebih per bulannya itu mendapatkan 3 juta rupiah. Dengan kemampuan untuk saving 500.000 per bulan. Kemudian dia ini sangat aware terhadap financial literasi yang dia temukan dari para influencer, gitu ceritanya. Nah, pain point-nya para college student ini ternyata dia susah sekali dalam mencari literasi finansial.
kemudian dia masih belum bisa nabung secara konsisten karena pendapatannya rendah, pendapatannya terbatas, tetapi dia punya goal-goal jangka pendek. Wah, ini ya. Pendapatnya terbatas, tapi keinginannya banyak gitu ya. Kemudian motivasi dan need-nya. Kita lihat di sini adalah dia itu ingin punya mindset yang bagus terkait dengan financial and literasi gitu ya. Dia ingin bisa ngerti, lebih paham bagaimana sih cara mengatur keuangan. Kemudian dia juga ingin ada sebuah mungkin seperti portfolio atau fitur aplikasi yang dia dengan mudah untuk top up dan mengcancel kapanpun. Kalau dia lagi nggak butuh atau dia lagi berubah pikiran ya, at any time dia mau top up atau withdraw. Kemudian punya manfaat dalam mendapatkan tambahan income dengan cara melakukan referral, menginvite teman-temannya. Itu needs and motivation-nya. Nah, ada tambahan nih, consideration-nya adalah ya kalau bisa aplikasinya itu yang mudah dipahami UI UX-nya. Kemudian ada free admin fee dan commission fee. Kemudian ada cashback promo. Nah, ini yang diharapkan oleh para college student. Kalau yang diharapkan oleh yang profesional mungkin akan berbeda lagi nih ya kalau kita baca dari sisi pain point sama need motivation-nya. Dan dari persona description-nya pun juga akan berbeda karena pendapatannya berbeda begitu ya. Kemudian tujuan hidupnya juga berbeda. Nah, teman-teman bisa baca ini. Dari ini semua kita bisa meresum ya, menyimpulkan bahwa oh ternyata ini toh yang diinginkan oleh para customer saya dan saya harus bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan saya harus juga bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh para customer segmen saya ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, terus gimana caranya untuk bisa mendapatkan jawaban pain point dan motivasi? Pertama adalah kita harus bisa mendefinisikan bisnis kita tuh seperti apa, tujuannya apa, gitu ya. Kemudian kita tuh melakukan riset, itu juga tujuannya untuk cari apa, untuk cari tahu tentang apa. Setelah itu kita juga harus bisa mendefinisikan terkait responden atau target atau kriteria dari customer yang kita mau sasar. Siapa sih sebenarnya yang kita mau sasar ini? Kalangan menengah atas, menengah bawah, atau kalangan menengah, umur sekian, umur muda, umur tua, umur sedang. Itu kita harus sudah punya gambaran gitu ya, mendefinisikan itu yang menjadi responden. Setelah kita menemukan tujuan sebenarnya bisnis kita tuh mau apa, riset kita tuh mau mencari apa, kemudian ketemu respondennya yang mana, kita melakukan survei dengan cara in-depth interview. Jadi untuk bisa mengetahui, menggali lebih dalam sebaiknya menggunakan in-depth interview. Karena itu lebih mudah mengena daripada kalau kita menggunakan kuesioner. Yang kadang-kadang mungkin saja customer tidak begitu mengisinya tuh tidak begitu detail gitu ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya menggunakan in-depth interview. Gitu. Oke, nah jadi bisa disimpulkan bahwa teman-teman ketika kita ingin sukses ya dalam mempromosikan produk atau jasa kita, maka fase pertama ruang lingkup dari sisi micro environment itu adalah teman-teman harus bisa mendefinisikan siapa customer-nya. Dengan membuat customer journey map, kemudian dengan membreakdown customer segment untuk bisa mengetahui customer personanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman menjadi lebih paham. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.